untuk warga masyarakat Kecamatan Medan Satria khususnya, karena kita mencintai Kota Bekasi, karena kita mencintai Kecamatan Medan Satria, karena kita mencintai lingkungan kita, makanya ayo mari kita sama-sama jaga lingkungan kita, bangun budaya tertib, bangun disiplin untuk sama-sama kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, cintai lingkungan dengan ikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 sehingga kita bisa dapat keluar dari semua permasalahan ini dengan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast, dan kali ini Rujuk Podcast mengundang salah satu camat yang juga beliau adalah wanita yang sangat eksis di wilayahnya. Beliau adalah Bu Camat Lia Erliani, APMSI. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah bisa hadir nih Bu ya di studio Rujuk Podcast nih. Iya. Di tengah kesibukannya, apalagi kemarin saya ngeliat nih nanganin banjir sampai ikut nih nyemplung. Gatal-gatal badan itu Bu. Gatal ya. Iya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Nah, di tengah kesibukannya nih Ibu, Iya. bicara Medan Satria kan saat ini ada penanganan COVID, kemudian kemarin penanganan banjir. Nah, apalagi Ibu sekarang bicaranya camat camat perempuan nih. Iya. Secara aksesibilitas kemudian mobilitas ini mungkin ya kalau orang kan beranggapan kalau laki-laki lebih gesit nih, tapi nggak kalah nih Ibu Lia nih. Harus dong. Mungkin punya tips sendiri mungkin sebagai seorang kepala wilayah di kecamatan sendiri seperti itu. Ya. Semua mungkin karena tanggung jawab ya Mas. Betul. Karena tanggung jawab. Jadi sejak saya memang diberikan amanah untuk menjadi camat di Kecamatan Medan Satria yang merupakan kecamatan dengan wilayah yang sangat luar biasa. Luas, iya, betul. Luasnya luar biasa, jumlah penduduknya juga hampir 148.000. Pertumbuhan penduduknya juga semakin meningkat setiap tahun biasa. Dan kita juga terletak di perbatasan DKI Jakarta. Betul. Jadi ya memang butuh effort, butuh semangat, butuh energi supaya kita bisa menjalankan amanah itu. Karena pintu masuk Bekasi dari Jakarta di Medan Satria juga salah satunya. Iya, masuk udah gerbang di situ, masuk Harapan Indah kan. Oke. Iya. Nah, kalau bicara banjir Ibu, kemarin nih luar biasa, BMKG memprediksinya sesuai dengan prediksinya ya. Kemarin akhir pekan kemarin 2 hari kalau nggak salah itu. Betul, 3 hari bahkan ya. Mengalami. Nah, dari Medan Satria sendiri kemarin upaya selain mungkin tadi Ibu nyemplung ke wilayah banjir gitu kan. Apa saja mungkin yang sudah dilakukan Medan Satria untuk tadi cepat surut kemudian menangani korban banjir seperti itu. Untuk di Kecamatan Medan Satria sendiri kita terdiri dari 4 kelurahan ya, 4 kelurahan. Dari kelurahan yang paling letaknya ada di paling yang hulu ya, di antara yang ada di Kecamatan Medan Satria adalah Harapan Mulia. Di sana juga sudah ada gitu ya. Di situ ada yang terdampak banjir juga. Itu di Pintu Air kalau nggak salah, Kampung Pintu Air. Iya, betul ya, Harapan Mulia ya. Iya, itu langganan itu. Mau hujan mau nggak hujan mereka banjir. Hujan sebentar aja banjir ya. Gitu ya, banjir dan turun ke bawah ke Kalibaru juga. Betul. Ini yang paling lama surutnya. Mungkin orang banyak nggak tahu nih Kalibaru yang mana nih. Karena orang taunya aman-aman aja di situ di pinggir jalan kan di daerah Pangeran Jayakarta itu yang arah Kalibaru kan. Aman-aman aja gitu, nggak ada banjir. Padahal di belakang kelurahan Kalibaru itu ada di situ ada RW 3, kemudian nanti kesananya RW 4, 5, 6 itu semuanya terdampak banjir. Dan ketika orang surut, dia belum surut. Oh, karena faktornya tadi cekung gitu. Ya, kontur wilayah yang memang cekung. Kemudian kemarin kan karena ada banjir yang cukup luar biasa di atas ya. Intensitasnya gitu, luapan kali. Jadi daerah aliran sungai dalam hal ini Kali Alam dia nggak bisa menampung. Jadi kan meluap langsung ke permukiman. Jadi langsung dievakuasi nih. Kebetulan kemarin alhamdulillah tidak ada warga yang mengungsi, tapi mereka karena kita ada mengambil kebijakan. Saya saat itu langsung bersama lurah-lurah mengantisipasi karena kita di tengah pandemi COVID-19. Takut menumpuk juga ya.
Jadi kalau kita langsung mereka ungsikan di Iya. satu titik, pasti kan kita melakukan betul, adanya kerumunan dan melakukan penyebaran baru. Walaupun kita memang sudah antisipasi perintah dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, siapkan posko banjir, kemudian siapkan titik lokasi, kemudian antisipasi kemungkinan warga untuk evakuasi. Dan saya lakukan himbauan kalau bisa mereka evakuasi ke kerabat terdekat. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, kita sudah siapkan. Sudah disiapkan posko juga. Tapi artinya mereka juga untuk kebutuhan konsumsi makan itu udah langsung ya dipenuhi gitu ya. Dipenuhi, kita kasih kita memang mendapat langsung berkoordinasi dengan BPBD, kemudian juga dengan Dinas Sosial, dengan Ketahanan Pangan. Artinya sinergitas dengan OPD terkait juga sudah kita bangun ya. Jadi dan juga kita juga melibatkan 3 pilar di wilayah sehingga semuanya cepat gitu ya. Semuanya penanganan kita lakukan cepat, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Karena 2020 terdampak juga ya Bu ya. Ada 49 titik yang terdampak banjir di Kecamatan Medan di tahun 2020. Tapi untuk 2021 berkurang. 2021 kita berkurang 28 dan titik. genangan juga tinggi genangan juga kita agak berkurang. Kenapa? Karena ada upaya ya ketika 2020. Jadi udah belajar duluan. Langsung dilakukan penanganan banjir dengan dinas teknis dalam hal ini DBMSDA, juga ada dengan BBWSCC ya, Kementerian PU juga kita normalisasi kali, ada pembuatan polder di titik-titik tertentu yang memang perumahan dia tidak ada saluran harus air. Ada drainase yang terintegrasi gitu ya, betul Camat sekali. ya. Dan sekarang juga masih terus ya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota memerintahkan kami untuk melakukan identifikasi sungai, anak sungai yang melintasi, kemudian penyebab banjirnya apa, warga yang terdampaknya berapa, itu semua sekarang sedang kita potret kembali, diidentifikasi dan perintahnya kan untuk dituntas. Ya mudah-mudahan curah hujan nggak tinggi lagi nih Bu. Apalagi di Kelurahan Pejuang nih, kalau Kelurahan Pejuang ya udah langganan juga. Lumayan ya. Apalagi yang kapling Pak PGRI. Isna ini ya lurahnya ya. Iya Pak Isna ini kapling PGRI itu kemarin hari Kamis Jumat ya, hujan besar itu Jumat besar, justru kapling PGRI Pondok Sani ya. Halo warga kapling PGRI Pondok Sani. Dapat salam dari Bu Camat. Tetap semangat ya. Luar biasa penanganan lingkungan setempat. Jadi sigap RT RW-nya di situ ya. Karena kita sudah standby sekarang. Perahu karet itu di setiap kecamatan sudah standby. Oh gitu. Ada berapa perahu karet Bu di kecamatan? Kalau kita baru satu memang. Baru satu ya. Ke depan sih berharap bisa ditambah lagi ya. Terutama yang wilayah langganan banjir. Baik, kawan Rejuk, kembali lagi kita berbincang dengan Camat Medan Satria, Ibu Lia Erliani APMSI. Bu Camat, tadi kita di sesi 1 bicara penanganan banjir, ya kan. Kemudian tadi dia sempat terputus, mungkin bicara kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena itu berpotensi juga membuat wilayah menjadi terdampak banjir juga. Mungkin sebelum kita serius bahas itu Bu. Nah, Ibu kan perempuan nih, ya kan. Camat mungkin 2 ya di Kota Bekasi ya. Iya. Ibu dengan Bu Jati Asih ya. Nah, bicara aktivitas kan padat Bu. Nah ini mungkin anak protes nggak sih Ibu sebagai camat gitu? Mungkin protes sih enggak, tapi anak saya kebetulan sudah semester tingkat 2 ya. Oh, udah besar ya. Masuk semester 4 ya. Dan dia sudah paham itu. Hanya saja dia mungkin sekarang karena sudah mengerti, dia malah cenderung lebih mengkhawatirkan gitu. Takut khawatir mamahnya mungkin kecapean kerjanya begitu ya. Khawatir gitu. Apalagi mungkin situasinya sedang seperti ini. Jadi dia sangat khawatir dan saya kan kebetulan alumni Covid juga. Jadi dia agak sedikit lebih ini aware ya gitu ya. Gitu aja sih. Kalau ininya sih dia support. Nah kalau bicara menghilangkan kejenuhan, karena aktivitas sebagai kepala wilayah di lingkungan kecamatan mungkin kan aktivitas kan menumpuk ya. Bertemu warga, menyapa warga, belum lagi tanda tangan. Nah untuk mengisi luang mungkin untuk merefreshkan kembali ini, ada nggak sih hiburan-hiburannya mungkin bisa Ibu mungkin tadi merefresh? Saya sebenarnya mungkin dulu hobi nonton ya.
Nonton. Cuma Sebelum sekarang COVID kan, itu. sebelum COVID, tapi kan sekarang enggak ya. Dan Oke. saya juga suka nonton Korea, Wih, drakor, drakor ya kan? ini. Iya, iya. Nonton opa-opa. Lee Min Ho. Nah, sekarang saya refreshnya supaya ini meningkatkan imun, Iya. nonton Mas Al, Oh. Ikatan Cinta, Ikatan Cinta. sinetron. Waduh, itu udah menasional sekali tuh, udah wajib. Iya, Jadi ibu-ibu saya rumah tangga aja nggak mau iya. ketinggalan nih. Bener. Oke Bu, dilanjut lagi Bu Iya, ya. oke. Oke, tadi bicara masyarakat Bu, kebiasaan masyarakat yang mungkin ya ini banyak sekali mungkin membuang sampah sembarangan. Tapi di wilayah Medan Satria sendiri seperti apa nih Bu? Oh iya, kita juga sangat rawan sampah ya, karena kebetulan kan wilayah kita memang di ada di sepanjang kali ya, Betul, kali betul, alam itu. Jadi itu merupakan media Titik-titik buat buang sampah sembarangan gitu iya. ya. Dan kebetulan kali-kali yang melintasi Kecamatan Medan Satria dia ada di pinggir jalan ya. Jadi amat sangat mudah Betul. gitu kan warga untuk dapat membuang sampah ke situ dan tidak menutup ini bukan rahasia umum Betul. lagi. Ketika melintasi daerah Pangeran Jakarta, Jakarta, Kali Alam itu ya, terus di depan Kelurahan Kalibaru gitu ya. Di situ dapat lihat tumpukan-tumpukan sampah yang luar biasa, dan kalau di perbatasan di utara, Pejuang kemudian sana ya, bisa lihat dengan di Kali Tarumajaya itu Blencong, ya, iya. di Kali Blencong juga sama. Nah, ini kan masalah budaya ya, Betul, budaya betul. masyarakat Karakter dan budaya semuanya. Kalau menyitir teman saya bicara bahwa masyarakat kita itu terkadang dia malah seneng mencontoh yang tidak baik. Iya. Jadi karena itu jadi sudah kebiasaan biasa. ya jadi. Misalnya, gue kalau buang sampah nih ke kali sini aman-aman Tinggal aja. lempar aja ya. Tinggal lempar aja. Sambil berangkat kerja kita Iya, lempar iya. gitu. Oke. Makanya ketika tim dari UPTD BMSDA lingkungan hidup melakukan pematusan atau pengerukan sampah, di situ banyak sekali sampah ya. termasuk tumpukan di kali-kali itu ya. Iya, Ya Allah. termasuk pampers dan sebagainya. Lalu apa upaya kita untuk ini? Selain kita terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada warga masyarakat melalui RT, RW, dan juga kita mungkin menerapkan budaya malu ya di warga masyarakat, dan kita juga pernah jadi ada sanksi moral buat mereka yang membuang sampah sembarangan. Pastilah, pasti. Sebetulnya kan di dalam perdanya sudah jelas ya, bagi mereka yang membuang sampah sebenarnya ada sanksi. Cuman mungkin ini saran gitu ya ke depan ya, memang semua ketentuan yang sudah ditetapkan ini ayo sama-sama kita taatkan, dan memang harus banyak lagi nih penegakan perda untuk hal-hal yang seperti ini. Karena ketika warga masyarakat ketangkep satu, itu kan membuat efek jerah. Betul. Apalagi karena kita pernah di sebuah pemakaman umum ya di Kelurahan Pejuang. Oh iya, yang perbatasan sana ya? Iya, itu Kober. Itu kalau nggak salah emang bukan banyak, ada satu titik yang mungkin jadi titik sampah liar di situ. Itu untuk tempat pembuangan sampah sementara kan tadinya gitu. Cuman kalau misalnya disiplin ya, setiap waktu tertentu itu langsung diangkut sama LH. Tapi banyak warga-warga yang memang tidak berkontribusi untuk itu, dia ikut buang sampah, dan akhirnya Pak RW-nya pernah satu hari dia tidak ke kantor tapi standby di tempat itu ya. Dia tangkapin orang-orangnya, kemudian diambil KTP-nya dan disuruh balik lagi. Ternyata bukan orang Medan Satria atau Kota Bekasi ya katanya, Bu ya. Bukan. Orang kabupaten kebanyakan. Iya. Pokoknya orang dari wilayah tertentu ya, saya nggak sebut kabupaten. Iya. Mancing aja nih saya. Gitu pokoknya ya, akhirnya ketangkep dan kita kasih tentunya kasih teguran dan sanksi langsung ya. Enggak, kalau sanksi kan kita belum bisa ada ya. Cuman, jadi teguran aja ya, teguran lisan, efek jerah mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Iya, betul. Oke. Kalau sekarang berarti udah sama sekali udah nggak ada titik sampah liar di masih banyak, ya? tapi kita ketika itu ada ya kita langsung lakukan pematusan, pengerukan gitu. Jadi koordinasi dengan LH Kota Bekasi juga ya untuk diangkut terus gitu. Oh iya, itu pasti gitu. Justru keberhasilan kita di wilayah juga kan memang karena adanya sinergitas dengan OPD lain ya. Dengan 3 pilar, kemudian dengan OPD yang memang ditempatkan oleh
pimpinan kita ya, Wakil Wali Kota untuk melaksanakan sebagian kewenangan OPD di wilayah. Betul. Agar mudah kan kita berkoordinasi. Nah, komunikasi antar 3 pilar di Medan Satria ini kan ibu kan lagi-lagi nih perempuan gitu kan, mengikuti mungkin kegiatan 3 pilar dari Kapolsek atau dan Ramil, itu bagaimana tuh Bu? Alhamdulillah ya, Kapolsek dan Ramil sinerginya bagus ya, cukup luar biasa. Mereka sangat support terhadap program-program kita pemerintah Kota Bekasi, begitupun sebaliknya dalam penanganan banjir, kemudian penanganan COVID, memutus mata rantai COVID, kemudian dalam begitupun sebaliknya kita mensupport program-program dari TNI dan Polri gitu. Jadi cukup luar biasa gitu. Sekarang misalnya untuk penanganan COVID ini sebagai bentuk penghargaan kan, kalau pemerintah Kota Bekasi ada yang namanya lomba RW siaga ya. Kemudian ada apresiasinya lah ya. Kalau di Polda kan ada yang namanya kampung tangguh gitu ya. Nah, ini semuanya kan melibatkan semua komponen, karena di dalamnya ada indikator zero COVID, zero kriminal, kemudian zero dan ketahanan pangan gitu. Nah, ini kan melibatkan 3 unsur dan pembagiannya sudah jelas. Oh nih Pak Dan Ramil nanti tolong ya untuk fokus dan support pembinaan di ketahanan pangan. Nanti Pak Kapolsek zero kriminalnya, kita ketahanan pangan dengan Puskes. Jadi hal itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Ketika kita bangun sinergitas itu, ya akhirnya meringankan beban kita, dan kita breakdown semuanya kan ke RW, ke RT semuanya. Jadi nggak salah sebenarnya Pak Wali nih menugaskan Bulia untuk jadi camat Medan Satria. Iya. Semoga bisa amanah gitu. Iya, dengan kinerjanya yang luar biasa, dengan mobilitasnya juga nggak kalah dengan camat-camat laki-laki gitu ya. Masih mereka tetap senior. Oke, kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan kita masih berbincang dengan Ibu Camat Medan Satria, Ibu Lia Erliani APMSI. Bu Camat, tadi segmen 1-2 kita bahas banjir. Nah, segmen 3 kita fokus nih bicara masalah corona. Miss Covid ya. Nah, ini bentar lagi mau ulang tahun ya. Iya. Bulan Maret ya. Bulan Maret. Nah, Medan Satria nih Bu, dari beberapa informasi yang saya dapat bahwa Medan Satria ini termasuk wilayah yang sangat ketat untuk menerapkan protokol kesehatan, menekan angka COVID. Nah, mungkin dari Bu Camat sendiri bisa menginformasikan bahwa tren COVID di Medan Satria sendiri saat ini seperti apa? Mulai mungkin dari awal masuk ke COVID, kemudian awal tahun kemarin sampai dengan Februari. Monggo Bu. Oke, makasih Mas. Untuk Kecamatan Medan Satria ini memang di awal COVID itu hadir di tengah-tengah kita ya, khususnya di Kota Bekasi, di Kecamatan Medan Satria. Mungkin kita Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria itu ada di tingkat penyebaran yang cukup tinggi ya, cukup tinggi karena kita klasternya dari klaster Cibubur itu. Ya, kita Cibubur itu yang pertama kali klasternya kita masuk ke kita. Secara akumulatif angka penyebaran COVID di Kecamatan Medan Satria, artinya warga yang terkonfirmasi positif itu hampir menembus di angka 1.800 dari jumlah penduduk 148.000 ya. Kita persentase memang 1% doang sebenarnya. Iya, sebetulnya, tapi kan tinggi juga, lumayan gitu. Jadi tapi alhamdulillah saat ini ada di angka 41. Gitu. Jadi penurunannya cukup luar biasa. Drastis. Di awal Januari kita ada di angka terkonfirmasi positif warga kita hampir 194. Sempat naik lagi tuh ya? Sempat naik 194 ya. Naik itu. Kita lumayan naik. Walaupun kita ada di 20 besar di antara kelurahan-kelurahan lainnya gitu ya. Dan kalau di kecamatan kita ada di 3 terbawah kalau tidak salah. 3 terbawah ya. Jadi urutan 9 lah ya. Urutan 9 gitu ya. Nah, kemudian dengan berbagai upaya yang kita lakukan, kemudian kebijakan dari Pak Wali Kota untuk menerapkan PPKM, pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan, alhamdulillah di Februari minggu ketiga ini ya, minggu ketiga ini kita ada di angka 41. Langsung turun lagi tuh ya. Turun drastis. Nah, itu upaya apa yang dilakukan Ibu sehingga tadi turun lagi tuh? Mungkin tadi kebijakan pemerintah Kota Bekasi dengan PPKM ya. Karena bicara PPKM mikro itu skala nasional, tapi Kota Bekasi sudah siap duluan dengan RW siaga tuh Bu. Iya betul. Betul. Jadi Kota Bekasi sudah klaster duluan per RW langsung. Per RW langsung, iya.
mana RW yang terbesar, Betul, betul. langsung kamu karantin gitu ya, langsung isolasi. Lakukan upaya-upaya masif di situ sehingga memastikan bahwa mereka atau warga yang memang terkonfirmasi itu tidak keluar. Betul. Ya, Dan mereka juga terjamin mungkin ya secara kesehatan terpantau, betul. kemudian tidak menyebar juga ke yang lain gitu. Itu yang luar biasa saya lihat di warga masyarakat saat ini, bahwa mereka ketika melihat warganya terkonfirmasi positif, mereka tidak berdiam diri, tapi ada rasa kebersamaan tadi. Betul. Sebagai upaya dan bentuk dia juga mungkin menjaga diri mereka. Jadi bagaimana caranya supaya warga yang memang terkonfirmasi ini dia tidak keluar. Jadi kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Jadi akhirnya para RW di saya khususnya di Kecamatan Medan Satria nih, kebetulan di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para ketua RW, RT, seluruh jajaran, terutama para Srikandi ya. Luar biasa, betul. Ibu-ibu RW itu yang mereka bahu-membahu, hari ini siapa yang support untuk ngasih makan, untuk makan siangnya apa gitu. Sampai segitunya ya Bu ya? Sampai segitunya, dan saya juga tidak menutup ini upaya kami Porkompimcam, artinya 3 pilar juga mengajak gitu pelaku-pelaku usaha yang ada di Kecamatan Medan Satria juga ikut support, berkontribusi juga support ya. Ikut support untuk bantu sembako, which is itu mie gitu dan sebagainya, alhamdulillah. Dan upaya lainnya adalah tentunya bagaimana komitmen kita sebagai aparatur yang kalau kata Pak Wali, kalian itu adalah relawan yang ditugaskan oleh Pemkot Bekasi untuk menjadi garda terdepan. Luar biasa. Jadi benar-benar dilaksanakan tuh ya? Iya, jadi dibagi habis gitu. Dan kita juga kan dibantu, ada OPD pendamping gitu ya, ada OPD pendamping, artinya dinas-dinas yang ada di Kota Bekasi ini mereka tidak berdiam diri. Pak Wali Kota menugaskan, yuk ke bawah ikut dan dampingi gitu ya, dan dibagi habis tuh ke RW-RW. Dan untuk sekarang karena adanya PPKM skala mikro, nah kita fokuskan, prioritaskan kepada mana RW dan RT yang tertinggi penyebaran. Nah artinya ketika ini Bu, ini polemik mungkin di wilayah lain juga Bu. Ketika ada satu warga yang terkonfirmasi COVID, nah mereka ini bingung mau seperti apa sikapnya. Nah artinya di Medan Satria tadi sudah diantisipasi duluan gitu. Oh iya, kebetulan kita sudah dirikan posko. Sudah dirikan posko, dan kita pastikan bahwa semua RW dan RT juga punya posko. Artinya posko-posko RW siaga yang di dalamnya adalah untuk melakukan penanganan COVID dari awal. Misalnya ada warga yang nelpon, Pak, saya berasa demam ini gitu. Kemudian dia lapor kepada Pak RW. Langsung lapor ke puskesmas ini kita punya Pamor. Pamor itu kita jadikan sebagai URC, unit reaksi cepatnya COVID-19 di tingkat RW sebetulnya. Kayaknya Pamor di Medan Satria Pamor terbaik nih kayaknya. Enggak lah. Semua kita masih terus tekankan, kasih motivasi ke rekan-rekan Pamor bahwa Anda semuanya adalah URC COVID-19. Jadi kalian harus pasang mata, telinga terkait dengan apapun kondisi di wilayah. Kalian harus lebih langsung tahu cepat tanggap gitu ya responnya. Dan kami membuka diri kepada para ketua RW untuk memberikan masukan evaluasi terhadap kinerja Pamornya. Itu kalau misalnya ini ada, Pak, kenapa Bapak nggak ke Pamornya gitu? Ya Pamornya nggak bisa dihubungi gitu kan. Nah baru kita kasih pembinaan kepada Pamornya. Jadi intinya dari mulai penanganan dari awal semua sudah terkoordinasikan gitu. RW nanti atau misalnya ini RW langsung bisa juga ke puskesmas, karena alhamdulillah kepala puskesmasnya dua-duanya aktif. Dan kebetulan dari 148.000 warga Kecamatan Medan Satria ini puskesmasnya hanya ada baru dua. Dari 4 kelurahan baru dua. Dari 4 kelurahan baru 2 yang tapi ada. Enggak mengurangi tadi ya ibaratnya untuk menekan angka COVID layanan puskesmas ya? Enggak, walaupun saya lihat memang kelurahan Pejuang cukup overload ya. Puskesmas Pejuang cukup overload karena dia cakupan lainnya 3 kelurahan nih. Dan 3 kelurahan ini 3 kelurahan yang besar semua ya. Kelurahan Pejuang. Nah mungkin ini buat perhatian juga pemerintah Kota Bekasi agar mungkin tahun ini sudah ada. Sudah ada. Iya, Insya Allah ya tahun 2021. Iya betul. Itu di mana? Di kelurahan mana aja? Di Kelurahan Medan Satria dan Kelurahan Harapan Mulia. Wah, sudah mau ya. Mudah-mudahan dengan adanya puskesmas baru tadi semakin menekan angka COVID ya. Oh iya, Satria, pasti. Ya? Terutama untuk pelayanan ya. Pelayanan terhadap
apa namanya warga yang terkonfirmasi positif ini gitu. Karena sampai saat ini pun dari jajaran puskesmas, tim puskesmas ini dia langsung terjun ke wilayah untuk melakukan pemantauan. Luar biasa. Bu, kalau bicara prokes, protokol kesehatan, masyarakat kesadarannya seperti apa? Karena saya ngeliat nih Ibu Camat sangat mematuhi prokes sekali, karena di studio ini tadi kita sudah siapkan facial tapi tetap katanya mau pakai masker. Iya. Agar mengedukasi masyarakat di Medan Satria juga betul. gitu kan. Karena mereka lihat soalnya. Artinya di wilayah sendiri bagaimana Bu kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan? Iya. Sejauh ini kenapa tingkat paparan bisa kita tekan? Ya alhamdulillah di pasar, di lokasi-lokasi keramaian kita bisa tekan. Mungkin yang agak sulit itu adalah sekarang nih yang lagi tren untuk pesta pernikahan kan mulai ada lagi gitu ya. Dan itu bagaimana Bu? Mungkin ada himbauan kepada yang mau hajatan? Oh iya, ada. Seperti apa kebijakan-kebijakannya? Alhamdulillah kalau tidak salah 2 hari yang lalu Pak Wali Kota mengeluarkan instruksi, mengeluarkan surat edaran bahwa untuk pesta pernikahan di tengah pandemi ini ada syarat-syarat tertentu, ada teknis-teknis itu ya. Syarat tertentu yang harus dipatuhi dan kita beliau juga mengeluarkan izin ya nanti semua yang melakukan pesta pernikahan atau keramaian lainnya nanti harus ada memenuhi syarat izin, itu ya. Persyaratan harus dipenuhi dan harus ada izin Prokompimcam. Jadi nanti ada tanda tangan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil semua gitu. Oke Bu. Rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan berbincang bersama dengan Camat Medan Satria Ibu Lia Erliani APMSI. Bu Camat nih nggak kerasa, udah segmen terakhir aja nih. Kalau boleh mah kita panjang lebar nih seharian gitu kan. Cuman dibatasi waktu, Ibu juga banyak agenda buat masyarakat juga ya Bu ya. Bu, di segmen keempat kita tadi sempat terpotong di segmen ketiga. Kalau ada agenda tadi hajatan, kan artinya hajatan ada keramaian di situ kan. Pasti. Tadi harus ada izin dari Polsek ya. Enggak, dari 3 pilar ini. 3 pilar ya. Nanti difasilitasi oleh lurah. Oke, difasilitasi oleh lurah. Kemudian kan masyarakat kan biasanya nih kalau misalnya hadir ke hajatan makan prasmanan. Nah, itu prasmanan juga atau bentuknya seperti apa gitu? Sebetulnya begini, sudah dilakukan sosialisasi bahwa untuk lebih aman memang sekarang juga kan di tengah pandemi prasmanan itu tetap prasmanan tapi mereka di box gitu. Jadi dengan box makan bisa di rumah lah ya gitu bisa ya. Sebaiknya seperti itu betul. untuk aman semuanya dan itu praktis dan hampir semuanya sekarang juga sudah melakukan sistem seperti itu. Jadi dia tetap melakukan resepsi pernikahan tapi nasinya di box, kemudian puding-puding atau bubuk-bubuk lainnya juga makanannya sudah tersterilisasi ya, sudah di packaging sedemikian rupa, termasuk juga mungkin untuk kapasitas ruang dibatasi mungkin gitu ya. Dari siang sampai sore mungkin itu untuk kembali gitu ya? Betul. Misalnya kapasitas ruang itu misalnya saya tetap mau mengundang nih 500 orang boleh tapi harus dibagi kali gitu ya beberapa termin karena ini harus menjadi menjadi hal yang sekarang memang harus menjadi budaya baru di warga masyarakat di tengah new normal ini ya. Iya, di new normal ini ya memang ada beberapa hal yang tadinya tidak biasa sekarang ya harus dibiasakan. Karena mungkin juga nggak bisa juga ditahan-tahan orang mau nikah gitu kan. Tapi tetap harus protokol kesehatan begitu kan. Kesehatan terutama untuk ruangan ya. Untuk kapasitas ruang juga itu harus menyesuaikan. Ketika kapasitas ruang itu hanya biasanya mungkin 500, ya sekarang mungkin 50% setengahnya ya 250 atau 200 gitu ya. Iya betul. Jadi nggak bisa dipaksakan seperti dulu lagi. Nah, artinya kalau misalnya tadi harus ada izin dari 3 pilar, ketika tidak memenuhi standar gitu, artinya bagaimana Bu? Sikap yang kita tidak keluarkan dong. Tidak keluarkan izin ya. Keluarkan izin. Jadi kan harus dipenuhi dulu. Iya, gitu ya? karena kita mungkin sebagai petugas di wilayah kita melaksanakan kebijakan kan tegak lurus ya kita harus laksanakan dan saya berharap ini juga dapat dipahami, dimengerti oleh seluruh warga masyarakat dan dapat bekerja sama
karena ini dilakukan untuk keselamatan semuanya, Luar untuk biasa. kita. Iya, Jadi kan iya. nanti kalau misalnya mau cepat keluar dari Pandemi ini, kehidupan seperti ini, oke. ya perlu disiplin, Betul, kesadaran tadi perlu ya di situ. perlu Oke. komitmen, dan tidak komitmen itu kan tidak hanya di pemerintahnya, Betul, ke tapi juga ke masyarakatnya juga, masyarakatnya butuh individu-individu komitmen, ini ya Bu ya. butuh kerjasama dari semua pihak Oke, gitu. siap. Bu, di Medan Satria kan tadi ada 4 kelurahan. Iya betul. Sejauh ini komunikasi antar lurah dengan Ibu sendiri selaku pimpinan di kecamatan berjalan seperti apa, Bu? Sangat luar biasa gitu ya, karena saya dengan lurah-lurah juga kita kongkow, diskusi, sharing, itu tidak hanya di dalam forum resmi, kadang kita sambil makan-makan, Oke. ngopi-ngopi, janjian, suntuk gitu, ayo kita keluar, apalagi setelah kita menghadapi banjir kemarin Oke. kan ya, maksudnya ayo kita makan bareng gitu, sambil sharing, Iya, sambil iya. bercanda. Jadi ada aja nih momen untuk sharingnya di manapun itu Oh tempatnya ya, gitu ya. bisa kan? Saya tipikal orang yang maksudnya justru ide-ide brilian itu Iya. keluar ketika kita dalam keadaan tidak tertekan loh. Betul. Kalau dengan adanya tekanan mungkin kita tadi ya nggak Iya. punya ide-ide brilian lagi gitu Iya, ya. iya, maksudnya ya santai. Kalau Santai, kan oke. mereka bisa mengeluarkan, dan saya tipe yang membuka diri untuk evaluasi terhadap saya, saran, kritik, karena justru saya berpikir ketika kita membuka diri untuk tahu tentang apa kesalahan kita, justru kita bisa memperbaiki. Jadi itu. tidak menutup kemungkinan mungkin masukan ini datangnya dari lurah gitu ya. Oh iya, bisa dari lurah, bisa dari Dari RW. RW Bahkan gitu. saya tidak merasa malu ketika saya sharing dengan RW, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Satria. Mereka memberikan masukan, kemudian mereka sampaikan, Bu, ayo saya bantu untuk buat ini, Betul. ayo saya bantu. Oh tidak, saya sangat membuka diri untuk itu. Oke. Intinya semua kan tujuannya satu, untuk perbaikan Kecamatan Medan Satria gitu kan, agar kita semuanya dapat memberikan nilai manfaat lebih luas. Luar biasa. Bu, nih di pandemi Covid saat ini kan bicara ekonomi itu sangat terdampak sekali, Bu. Betul. Kota Bekasi 2022 dan kemarin baru musrembang ya di tingkat kecamatan itu kan itu ya. menggalakkan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Betul. Nah, Medan Satria sendiri, Bu, untuk UMKM, pemberdayaan UMKM sejauh ini sudah sejauh mana, Bu, untuk UMKM? Kalau dibilang sebenarnya salah satu apa ya berkah dari pandemi Covid itu ada berkahnya juga nih. Berkahnya adalah justru kalau saya lihat adalah munculnya warga-warga yang kreatif terutama ya? ibu-ibu ya. Betul. Gitu. Bagaimana mereka bisa mengeksplor kemampuan dan potensi dirinya untuk menjadikan sebuah Produk usaha, ya? produk gitu. Karena contoh kemarin saya di RW 26 ya, di RW 26 kebetulan RW ini menjadi perwakilan di antara semua RW yang ada di Kecamatan Medan Satria untuk menjadi mewakili Kecamatan Medan Satria menjadi RW siaga terbaik ya, itu untuk di kecamatan ya. Nah, ini saya lihat ternyata potensinya luar biasa. Dari mulai ada yang dia usaha untuk bonsai ya, Kamboja bonsai itu. Kemudian makanan-makanan dengan packaging luar biasa, dari mulai mie ayam, kemudian peternakan lele, semuanya ada gitu. Dan jadi inovasi malah jadi mereka. Iya, dan sekarang saya memotivasi mereka agar ini dapat dieksplor, agar ini dapat dikembangkan lebih. Kemarin saya tugaskan tim saya untuk menginventarisir mereka, memfasilitasi agar mereka bisa masuk ke dalam binaan UMKM-nya pemerintah Kota Bekasi. Artinya pihak kecamatan siap memfasilitasi ya. Siap, gitu kan, pemerintah ada itu hadirnya untuk itu. Betul. Memberikan kemudahan dong. Gitu. Oke, Bu, ini kita mungkin sebelum memasuki mengakhiri diskusi kali ini, kalau bicara Kamtipmas di Medan Satria ini, saya ngeliat bahwa jarang sekali mungkin ya kriminalitas, mungkin dengan adanya zero kriminalitas di wilayah Medan Satria gitu, Bu. Sebenarnya mungkin ada ya, cuman itu tadi antisipasinya yang kita lakukan itu ya, tindakan-tindakan antisipatif. Iya, karena kita di Porkompimcam itu kita juga kan ada program namanya Kongkow Mesra. Kongkow Mesra ini bagaimana saya Pak Kapolsek dan Ramil turun ke RW-RW untuk melakukan sosialisasi gitu. Cuman kemarin program itu terhenti karena
ada pandemi Pandemi. COVID-19. Karena kalau kongko mesra, kongko kan berkerumun ya. Berkerumun. Iya, Nah, iya, kita iya. sudah lakukan itu sebelumnya Oke, dan Pak Kapolsek senantiasa menyampaikan bahwa kita ada. Jadi siapapun warga, Pak Kapolsek juga membuka Buka ini diri ya, jaluran komunikasinya gitu kan, jalur komunikasi Hmm. pribadinya untuk ketika ada masalah silahkan Langsung direspon langsung cepat. direspon. Oke. Jadi warga masyarakat ketika ada masalah-masalah misalnya ada balapan liar, kemudian curanmor, Curanmor, iya, iya. mereka langsung Langsung dan ya. kalaupun ada kejadian itu langsung ditangani. Luar biasa segitu responsifnya di Iya, Medan respon. Satria ya. Iya, iya. Mungkin Bu terakhir Bu ada pesan bagi masyarakat di Medan Satria, baik itu tadi menekan angka penyebaran COVID, kemudian tadi untuk tidak buang sampah sembarangan juga gitu kan. Monggo selaku pimpinan wilayah Kecamatan Medan Satria, Ibu Camat kepada masyarakat Medan Satria. Iya, mungkin untuk warga masyarakat Kecamatan Medan Satria khususnya, karena kita mencintai Kota Bekasi, karena kita mencintai Kecamatan Medan Satria, karena kita mencintai lingkungan kita, makanya ayo mari kita sama-sama jaga lingkungan kita, bangun budaya tertib, bangun disiplin untuk sama-sama kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, cintai lingkungan dengan ikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 sehingga kita bisa dapat keluar dari semua permasalahan ini dengan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Bu Camat Medan Ya, Satria, salam Bu Lia sehat, Erliani. Mas. Salam sehat selalu, Assalamualaikum. salam untuk warga Kecamatan Ya. Medan Satria. Baik kawan rujuk, demikian perbincangan kami dengan Camat Medan Satria Ibu Lia Erliani APMSI. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.